bukan rasa sakit hati itu ya tidak ada salahnya mau sama-sama single. Jadi seperti apa mereka saat ini menjalani ya mungkin masih santai, mungkin masih banyak hal yang masih perlu waktu lagi, nggak yang digembar-gembarkan rame di luar seakan langsung menikah, enggak, masih proses lama dan mereka masih saling berteman walaupun ada ekstra karena apa ya, karena mungkin momennya pas tepat seperti ini mereka menemukan satu sama lain posisi yang memang mungkin Tuhan tuh menentukan jodoh tiap orang tuh dengan cara masing-masing. Kalau kalian itu bertukar seperti ini ya itu mungkin di jalannya Tuhan dah menarikkan semuanya, tapi sampai mereka ke depan seperti apa dengan proses kematangan mereka yang menjadikan mereka bisa bersatu. Oke, ini kalau ini kan sebenarnya yang besar-besar ini juga netizen juga, fansnya masing-masing, bahkan di acara salah satu acara yang dibawa sama Tukul gitu kan, Tukul pun juga menjodoh-jodohkan. Tapi kalau Mbak Yu lihat ini Lesti ini memang masih sulit atau memang untuk lucu-lucuan ya Mbak? Dia masih menyembuhkan diri, dia belum bisa maksimal untuk bisa belum bisa sakit hati kemarin itu belum bisa lepas. Dia berusaha untuk yang sebagai wanita, dia berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk mengganti posisi yang baru, tapi kan tidak segampang orang bicara kan. Dia merasakan sendiri keikhlasan itu dia sendiri yang menikmati ikhlasnya bagaimana, karena kan orang hanya bisa mengira-ngira jangan-jangan seperti itu atau seperti itu kan. Ceritanya memang ini termasuk hal yang kayak novel kan. Jadi cinta yang sekian waktu putus terus digantikan oleh hal yang baru dan sekejap mata semua seakan berubah semuanya. Demikian juga Lesti kan. Lesti bertemu dengan yang sekarang panggilannya siapa panggilannya? Bilar tuh. Itu kan juga udah skenario yang di atas dipertemukan dan posisi yang di pertemuan acara perkawinan satu sama lainnya kan. Akhirnya seperti ini dijodohkan dan akhirnya terbentuk satu mungkin mah dibuat konten mah lucu ini berdua ini gitu loh. Tapi kan nggak secepat itu untuk menjadikan satu mereka jadi pasangan yang sebenarnya. Oke, Mbak Yu, ini kemarin sempat Mbak Yu bilang kan bahwa ini juga 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Berarti ini antara cinta sama orang tua harus tuh. Sedalam apa sih luka Lesti Mbak Yu? Kira-kira susah gak dia untuk ngebuka lagi nanti yang? Jadi waktu itu Lesti dikatakan putus sama siapa tuh? Rizky itu kan karena satu sama lain katanya jodohnya juga orang tuanya Lesti nggak setuju seperti itu. Alasannya apa kan mereka ada apa dengan ini? Kalau saya punya alasan sendiri. Emang nggak cocok dengan hitungan ataupun materi itu bukan urusan saya. Tapi yang jelas orang tuanya kan memang tidak setuju dan Lesti mengikuti nasihat orang tuanya. Dan sekarang bertemu dengan Bilar itu kan memang seorang Bilar mungkin bisa menggantikan seorang Rizky yang sama-sama kocak, sama-sama penggemar humor kayak berdua itu. Dan Lesti termasuk suka laki-laki yang jiwa-jiwa humoris dan kebapaan. Dan seorang Bilar itu kan orangnya kan tipe-tipe simple, tipe-tipe yang suka yang jiwa keibuan juga, yang tahu urusan dapur juga, walaupun laki-laki termasuk laki-laki simple, tapi dia termasuk orang yang tidak terlalu yang neko-neko, tapi ya nggak tahu perjalanannya masih panjang dan ini permintaan banyak orang untuk bisa menjadikan satu mereka, tapi tidak segampang orang bicara. Ini jadi pelarian nggak? Oh, pelarian enggak, tapi kalau untuk pelarian perasaan ini perlu proses, tapi untuk pelarian untuk daripada sepi, kesusahan, sakit hati satu sama lain sedang menjajaki. Jadi bukan pelarian sebagai serang hati ke hati, enggak segampang itu kan. Hati kan perlu proses. Tapi pelarian seperti apa? Pelarian di mana dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan suatu hal. Demikian juga dengan lakinya Bilar juga. Jadi dia berusaha yang untuk memupus. Mungkin hubungan komitmen terlalu dalam enggak ya? Mungkin sama siapa tuh namanya yang meninggal, Dinda sama Hau. Itu enggak terlalu yang berlebihan seperti Rizky sama Ridho. Sekian waktu yang udah sedalam mungkin hubungan yang dijalani dan sangat luar biasa perjuangan mereka dari yang tidak siapa-siapa jadi seorang yang siapa-siapa, seorang Lesti yang luar biasa dan Rizky yang luar biasa. Tapi ya jodoh kan Tuhan yang ngatur semuanya. Kita tidak bisa teriak-teriak untuk minta lebih kembali, waktu itu bukan haknya juga. Jadi sekarang Rizky sudah punya pasangan, kan Lesti harus mengikhlaskan dan buka lembaran baru. Entah pasangan siapapun, kalau emang jodohnya dengan pilihan ya udah biarkan berjalan dan satu sama lain saling melengkapi.
Berarti masing-masing dari keduanya, baik Bilar maupun Lesti bisa menjadi obat salah satu, Mbak? Bisa. Jadi mungkin yang lebih dalam Lesti ya. Lesti lebih dalam soal perasaannya, sebagai seorang wanita kan perasaan lebih dalam, lebih susah. Tapi dengan kondisi seperti ini, setidaknya Lesti bisa mengobati perasaannya, mengobati hatinya agar tidak yang sakit terus-terusan, dan bagaimana dia berusaha untuk yang menyembuhkan sakit hati dari soal jodoh menjodoh ini, karena dia ada punya pengharapan sampai Lesti sudah bangun rumah untuk Lesti juga. Tapi kan kita nggak bisa bilang jodoh mati maut, semua udah ada yang ngatur semua. Lesti juga hanya manusia biasa, Rizky juga ada berusaha, tapi orang tua juga punya hak atas anaknya. Jadi kembali ke nasib dan jodoh. Mbak Yu, menurut terawangan Mbak Yu, apakah sejarah akan terulang? Maksudnya gini, membina hubungan sekian lama kemudian harus gagal. Nah ini kan Bilar juga kan ya katakanlah sebagai obat di antara keduanya, tapi Witing Tresno jalanan sokok dulu. Iya. Mungkin ada rasa tumbuh, tapi apakah nanti sejarah akan berulang, Mbak Yu? Sudah kerja keras, berusaha, tapi tiba-tiba jodoh memang belum menyatukan mereka. Kemungkinan apapun bisa terjadi. Dan ini kan dari pihak keluarganya Lesti kan juga milih-milih untuk menjadi pasangan seorang Lesti itu siapa ya, harus bagaimana tuh. Orang sebagai orang tua berhak menginginkan kebahagiaan anak-anaknya, dan Lesti demikian, orang tua berhak memilihkan siapapun jodohnya Lesti agar anaknya lebih baik ke depannya. Itu haknya seorang tua, pengen anaknya bahagia. Dan sekarang sama Bilar dia menjalani aja karena memang belum sampai sejauh itu. Tapi kan namanya orang tua punya pengharapan sendiri, anak punya pengharapan, orang tua punya pengharapan. Jadi seperti itu ya, gimana lagi, memang keinginan orang tuanya seperti itu. Dan Lesti juga sangat menghargai, menghormati orang tuanya. Ya bagus, karena dia lebih mengutamakan kepentingan orang tuanya dan mati nasihat orang tuanya, dan lebih ada sopan santunnya. Dengan izin orang tua itu kan sangat perlu dalam berhubungan. Kalau sekarang seperti itu ya, Rizky sangat menghormati orang tuanya, dan dia melepas Rizky ya memang udah jalannya seperti itu. Kita tidak bisa mereka-reka juga kan. Iya Mbak Yu, ini kenapa sih itu namanya kok nggak bisa lepas nama Rizky gitu loh? Mana kan Rizky lagi, ada Mbak Yu kaitannya. Ya memang sudah banyak inya aja yang jelas. Lesti ada inya, sekarang Rizky dan Bilar juga ada inya juga. Emang mungkin rezekinya, saya bilang rezekinya Lesti ketemunya Rizky lagi. Kalau nanti memang perjodohan itu dalam arti mereka pertama menjadi perjodohan, ya itu memang ada nasibnya Lesti bertemu dengan huruf I lagi di situ. Tapi saya bilang ini masih perlu waktu ya, nggak segampang itu orang bicara langsung menikah. Karena dengan Rizky aja dia perlu 5 tahun. Tapi namanya jodoh, bertemu bercepat diri, akhirnya dalam 1 bulan 2 bulan bisa menikah, itu bisa terjadi. Dan Lesti pun mungkin akan berpikir lagi, tidak akan lama-lama lagi untuk berpacaran ataupun ta'aruf, karena dia kepengen secepatnya. Bagaimana, karena dia juga udah berumur juga ya, mungkin orang tuanya lebih bisa komunikasi dengan Lesti bagaimana untuk salah satunya biar satu sama lain saling bisa mendapatkan jalan untuk mendapatkan jodoh dari seorang Lesti. Bayu, mengingat kemarin luka yang kemarin ini, kalaupun dia buka hati, kira-kira menjadi seorang pemilih gak sih Lesti ini, Mbak Yu? Kalau yang pemilih itu mungkin orang tuanya itu yang memilih gitu loh. Kalau Lesti gimana dia menjalani, bagaimana dia bertemu dan dia menyayangi seseorang. Kalau sekarang niatnya seperti itu, jadinya seperti itu, ya mungkin apa yang dipikirkan Lesti juga tidak segampang orang bicara, karena orang tuanya juga mengharapkan anak bahagia. Jadi berhak untuk mengatur anak-anaknya bagaimana bisa lebih bahagia lagi. Nah kalau mungkin pandangannya orang tuanya Lesti memandang rezeki lain, kan itu kembali ke haknya orang tua. Kalau aku sekarang sama Bilar mungkin masih perlu penjajakan lagi, juga belum tentu bisa dipilih apa enggak. Yang jelas anaknya, orang tuanya lebih berhak mendapatkan cucu terbaik buat anaknya seorang Lesti. Jadi Lesti tidak akan mendapatkan restu dari siapapun itu laki-laki. Orang tuanya lebih berhak menilai siapapun jodoh yang akan boleh atau diperbolehkan untuk mendekati seorang Lesti. Berarti ini agak sulit karena memang orang tua ya, Mbak Yu? Iya. Kalau menurut saya memang karena orang tuanya, karena Lesti masih mungkin adatnya masih kental ya. Jadi sangat menghargai orang tuanya, apapun petunjuk dari orang tuanya dia sangat menghargai untuk tidak dan maju mundurnya dia satu hubungan, dia sangat menghargai
keinginan orang tuanya, dan sekarang pun dia menjalani tidak terlalu tergesa-gesa, tapi dia juga tidak mau berlama-lama lagi, jangan takutnya terulang lagi 5 tahun tidak ada artinya, ujungnya juga perpisahan sangat menyakitkan. Walaupun sekarang itu dia harus mengikhlaskan, dia harus mencari pengganti, dan tidak secepat orang bicara, dia memerlukan proses untuk bisa mendekati siapapun yang dijodohkan Tuhan oleh oleh Tuhan, dijodohkan oleh Tuhan untuk seorang Lesti, dan entah pilih entah siapapun itu, yang penting yang terbaik buat Lesti dan keluarganya. Oke.